Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. Yes, in today's video, karena kita masih di bulan Desember, I promise y'all to talk about Christmas horror stories atau cerita-cerita horor yang berhubungan dengan hari Natal atau bulan Desember ini. Yes, if you haven't checked out my other theme video, apa yang muncul tadi, go check it out right here. Yeah. So anyways guys, pada video hari ini gua lebih mau menceritakan pengalaman pribadi dari seseorang yang nge-share pengalamannya dari Reddit atau Twitter. Yes. So yes, it's going to be excited because Sasha Marissa is a storyteller. Anyways, bagi kalian yang baru datang ke Sasha Marissa YouTube channel atau Paranormal Videos, well, welcome to Paranormal. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa di mana gue ngomongin tentang serem-serem, pembunuhan, mystery, conspiracy, pokoknya serem-serem, you will find it here. Also disclaimer, I'm not a professional storyteller. So, daripada intro kelamaan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Also, look at my Santa Claus pen. Can you see that? Can you see that? Boom. Oh, it's so cute. And y'all can see, gua nggak pakai selendang lagi backgroundnya. So, here's Paranormal. Pengalaman cerita horor di malam Natal dari Twitter dan Reddit. Let's go. Nah, sebelum gue mulai, semua ceritanya yang gue ceritain di sini diceritakan dari sudut pandang orang pertama. Alright, so when I said gua, that means I am the character. You got it? Let's go. Nama gua Jack. Umur gua 26 tahun dan mengingat minggu depan akan hari Natal, gua akan menceritakan pengalaman malam Natal gua yang tak terlupakan yang terjadi 2 tahun lalu. Pada saat itu umur gua 24 tahun dan masih bekerja sebagai mall security atau satpam di shopping mall. Ya, kalau kalian denger yang namanya mall, udah pasti rame. Sesepi-sepinya mall, gedung ini pasti ada yang mengunjungi. Well, the thing is, gua itu adalah satpam di malam hari sampai pagi hari. Yes, sebelum mall itu terbuka. 2 tahun lalu gue bekerja di suatu mall yang terletak di Chicago. Pada saat itu karena gue satpam jaga malam, ya udah pasti ya gue ngejaga sendirian. Yes, bagi kalian yang nggak tahu, mayoritas mall di Amerika itu walaupun segede apapun, satpamnya itu hanya ada 1 orang atau 2 pun itu juga jarang. Yang sedihnya itu, gua tidak dikasih hari libur dan gua masih on duty pada hari malam Natal banget. But anyways, pada malam Natal itu gua ngejaga di mall. Seperti biasanya, gua mesti keliling-keliling dari east sampai west, dari timur ke barat, selatan ke utara, gua mesti patrol seluruh mall. Ketika gua selesai keliling, gua akan balik ke kantor gua mengambil kopi dan gua seneng yang namanya duduk di samping pohon Natal di dalam mall. Dikarenakan mall udah tutup, udah pasti mayoritas mati dong. Jadi yang nyala tuh cuma pohon Natal itu 24 jam. Dan gue berasa aman lah di sana. Ketika gue duduk di samping pohon Natal tersebut, gue minum kopi gue, terus cuma mainan HP. Lalu di ujung mata gue, kok ada yang terang ya? Apakah ini cahaya dari pohon Natal? Pas lagi gue lengok ke kiri, ternyata di ujung lorong masih ada yang menyala salah satu tokonya. Mind you, semua yang di mall itu sudah pada pulang dan seluruh toko ketika udah tutup itu semuanya dimatiin lampunya. Jadi pas gitu gue bingung, ini siapa? Kan ini udah jam 2 pagi. Gak mungkin lah ada yang dalam mall selain gue. Ya udahlah, gue tinggalkan spot tempat duduk deket pohon Christmas tersebut, ambil kopi, on the way lah gue ke ujung menuju ke toko yang ada cahaya terangnya itu. Ketika gue datang, oh ternyata sumber cahayanya dari toko perhiasan. Gue taruh kopi gue di samping tanaman yang berada di dekat pintu toko perhiasan ini. Lalu gue mencoba buka itu pintu. Loh, kekunci kok. Tetapi kok di dalam terang ya? Mungkin lupa matiin lampu kali ya. Terus lampunya tiba-tiba mati. Jrem. Baru gue mau buka pintunya, ternyata udah mati. Ya udahlah, palingan itu gara-gara electricity-nya kali ya. Gue nunduk lah ngambil kopi gue kan yang di bawah itu. Nah pas gue mau berdiri, itu lampu nyala lagi breng. Dan gue melihat sosok kepala di belakang konter perhiasan di dalam itu. Tetapi itu semua kejadiannya sekelibet, sekejap banget. Dimana lampu mati lagi, terus gue mencoba untuk melihat lagi, nyala lagi lampunya. Dan
tidak ada wujud kepala. Mungkin diri gue halusinasi, berimajinasi, yang enggak lah ya. Ya gue mikir itu cuma otak gue. Ya udah, ambil kopi, on the way lagi lah balik ke pohon Natal yang terang itu di tengah-tengah mall. Setelah gue jalan balik, baru di tengah-tengah lorong, gue mendengar suara hanteman yang kencang banget. Dan pas gue lihat ke belakang, pintu toko perhiasan tersebut bergoyang-goyang. Kayak baru ada orang yang keluar gitu loh. Nah kan, gue balikin badan lagi dan pas gue ngeliat ternyata ada sosok wujud orang lagi lari menuju ke lorong yang paling jauh dan belok ke kiri. Pada saat itu gue jatuhin kopi gue dan gue mengejar itu orang. Gue nyadar bahwa di sayap kiri itu tidak ada pintu keluar. Jadi chance atau kesempatan gue untuk menangkap dia itu tinggi. Ternyata pas gue udah nyampe, di sayap kiri ujung lorong itu isinya hanya ada food court, kuda-kudaan buat anak kecil bermain, dan public restroom, toilet umum. Ketika aku merogoh kantongku, aku menyadari bahwa ketika aku kerja di sana, mereka tidak memberikan aku senjata apapun, tetapi hanya flashlight atau senter. Jujur gue memang sudah bertahun-tahun menjadi satpam mall dan yang menjaga pada malam hari. Tetapi ketakutanku itu luar biasa. Gue memberanikan diri dan nyalakan senter gue dari ujung ke ujung. Akhirnya gue menuju ke toilet umum satu-satunya di sayap kiri ini. Ketika gue membuka pintu kamar mandi itu, gue buka pintunya sedikit aja. Dan gue ngomong, "Hello, is anyone there? Come out right now, or I'm calling the police." Namun tidak ada suara. Lalu beberapa detik kemudian, ada suara tangisan laki-laki yang sedih banget suaranya. Dan gue menyadari bahwa itu sumbernya dari salah satu bilik toilet itu. Dan ya, memang ada satu bilik yang ditutup pintunya. Gue nggak ngegedor pintunya, tetapi gue membungkukkan diri gue, mencoba untuk mengintip dari bawah. Dan gue melihat ada sepatu hitam dan gerak-gerik kakinya itu nggak tenang. Ketika gue mengintip, ada sebuah kepala yang langsung mengintip balik ke gue. Dan cowok yang menangis itu akhirnya bertatap-tatapan dari bawah kolong bilik toilet tersebut. Gue kaget, langsung keluar dari toilet, buru-buru mencari kunci toilet. Oh my god, you have no idea, gue sebagai satpam mall itu ada ribuan kunci yang ada di pinggang gue. Gue mencari cepet-cepetnya. Baru gue mau megang itu handle pintu, ternyata udah ditarik dari belakang. Gue tarik lagi, balik-balik. Oh my god, oh my god, oh my god. Akhirnya gue menemukan kunci toilet, langsung kunci. Breathe in, breathe out. Suara tangisan atau gedoran pintu dari belakang pintu kamar mandi itu gak ada lagi. Tiba-tiba sunyi sepi. Gua positif, itu bukan hantu, tetapi benar-benar orang yang berhasil ngebobol toko perhiasan tadi. Karena gua lihat mukanya itu, wajahnya itu sama persis apa yang gua lihat di toko perhiasan itu. Tanpa pikir panjang, gua langsung menggunakan cellphone gua dan telepon polisi. Nah, nggak nyampe 15 menit polisi mendatangi mall. Dikarenakan polisi datang dari area atau sayap kanan, which is opposite, yang arah berlawanan, gua deg-degan. Bagaimana kalau misalnya gua tinggalin area ini, itu orang yang dalam toilet berhasil keluar. Akhirnya gue lari sekencang mungkin ke area kanan, ngebukain pintu untuk polisi. Kita bertiga, yes ada 2 polisi dan gue, kita bertiga langsung on the way ke area sayap kiri lagi. Pintu toilet masih terkunci. Harusnya dia masih di sana. Gue buka pintu itu, polisi masuk ke dalam dan menggendor bilik yang ditutup itu. "Open up, this is the police." Dia tidak ada suara, menangis pun tidak. Akhirnya itu polisi tendang biliknya kan. Dah ditendang, langsung diambil itu orang, diborgol, keluar deh tuh ya kan. Jantung gue berdetak dengan cepat walaupun si polisi itu udah nangkep. Akhirnya gue temanin 2 polisi itu bersama si cowok ini yang ditangkap keluar dari mall. Tetapi kepala si tersangka ini tetap ngeliatin gua dari gitu. Dan dia ketawa. "Hi Jack. Hi Jack." Dia tahu nama gue. Dan kata terakhirnya sebelum dia masuk ke dalam mobil polisi, "Merry Christmas Jack. I hope you have wonderful family." Alright y'all. Thank you. Next.
Pada tahun 2018 kemarin, aku dan keluargaku merayakan hari Natal di rumah omku dari keluarga mama. Rumah omku tuh, rumahnya tuh jatuhnya kayak dupleks, tetapi secara bersamaan aneh sih, karena rumah omku dan rumah sampingnya itu mempunyai pintu connecting door. Ngeri nggak sih? Kenapa nggak dijadiin dinding aja? I don't know. I never asked my uncle anyways. Ya udah, pada malam itu kita makan banyak, ada turkey, udah bener-bener kayak acara Thanksgiving, padahal itu malam Natal. Anyways, we were having a good time, dimana kita pada makan malam ini dimulai dari jam 6 sore, tetapi langit udah gelap. Dan yes, lokasi pintu connecting door dengan rumah sampingnya itu berada di seberang ruang makan ini. Dan kata omku sih, yang tinggal di rumah samping itu adalah sepasang remaja yang belum menikah, masih pacaran lah cewek sama cowok ini. They just live alone, cuma berduaan aja. Ketika kita makan, ya pasti ada kan ya yang lagi sunyinya. Tetapi kesunyian tersebut menghasilkan sebuah cerita, bukan menghasilkan sebuah pengalaman yang tak terlupakan di dalam hidupku. Ketika kita makan lagi sunyi ini, pintu handle connecting door-nya itu tiba-tiba berputar. Semuanya pada berhenti makan dan melihat ke pintu itu. Tadi siapa ya? Pintu connecting door-nya ini pintu dikunci dari dua pihak, dari dua sisi. Maksud gue, di sisi rumah om gue itu pintunya diselot, begitupun juga di sisi rumahnya yang di samping, mereka selot juga. Jadi ada dua slot gitulah ya. Bapakku langsung ngecek kan pintu itu, dia pegang gagang pintu bersama slotnya. You need something? Kalian ada butuh apa? Nggak ada yang ngejawab. Tadi dia yang berusaha masuk. You know what? This is strange. Akhirnya om gue juga berdiri dan menemani bokap gue di depan pintu itu. Mereka berdua membuka slotnya, rumah samping gelap gulita. What we know is berarti tetangga kita itu Natalan gak di rumah sini, karena ini bener-bener rumahnya lagi kosong. Terus tadi yang mencoba untuk ngebuka tuh siapa? Dikarenakan om dan bokap gue itu takutnya ada orang mencoba bobol rumah tetangga, akhirnya mereka investigasi deh ke dalam rumah itu. Begitupun juga gue ikut. Kita bertiga masuk dan mencoba untuk nyalain semua lampu di dalam rumah tetangga kita. It turns out memang gak ada orang. Lalu di lantai 2 tiba-tiba ada suara yang sangat keras, BAM! Seakan-akan kayak ada lemari yang jatuh lah ya. Om gua bergegas naik ke atas, namun sebelum gua sama bokap gua naik, itu ada suara dentuman yang keras lagi, disertai teriakan om gue yang sangat keras. Teriakannya itu nyampe ke dupleks samping, which is rumah om gue. Semuanya yang lagi makan berdiri. Gue sama bokap gue nyusul naik, dan di tengah-tengah tangga om gue udah turun. Jadi kita ketemu di tengah-tengah dan melihat bahwa om gue itu lagi megang bahunya, kesakitan. Dan dia bilang, call 911 right now, let's go. Kita bertiga langsung ke rumah lagi, balik, dan slot itu pintu kunci juga. Telah diketahui bahwa om gue itu bahunya baru ditusuk. Om gue bilang, it happened so quickly. I didn't know what it was. I didn't see the face. Gak berapa lama kemudian, sebelum kita nelpon 911, tetapi kita semua udah ngumpul di rumah om gue, lalu ada suara dentuman lagi. Dan sekarang dentumannya itu berasal dari tendangan-tendangan ke pintu connecting door kita. Mencoba untuk ngebobol pintu connecting door kita. Gua, bokap gua, dan om gua yang satu lagi, bertiga ini naroin barang-barang yang berat untuk ketambal pintu itu biar gak kebuka. Tendangan-tendangan tersebut berhenti. Namun ada suara pintu yang baru digebrak juga, dar gitu kan. Terus kata nyokap gue, itu kayak pintu tetangga di seberang. Mungkin pintu depan. Bener aja, kita semua langsung ke jendela. Ada orang asing yang baru saja keluar dari rumah tetangga kita, menyalakan mobil Honda Civic-nya, dan dia dengan bodohnya menolehkan wajahnya ke arah jendela rumah om gue. Kita semua ngeliatin dia bertatap-tatapan. Kita call 911, kita kasih deskripsi orang yang membobol rumah tetangga kita dan mencoba untuk masuk ke rumah kita. Setahun kemudian, nothing happened. Tidak ada informasi baru, no news dari polisi, nothing, just nothing. Akhirnya kejadian itu jadi gantung. Namun, setahun kemudian, aku dan keluargaku merayakan hari Natal di rumah omku lagi. Dimana sekarang tetangga kita pada ngerayain di sana juga, di rumahnya.
Kita mendengar ada beberapa teman. Namun gua yang masih kepo dengan kejadian tahun lalu, gua melihatlah dari jendela salah satu tamu dari mereka mengendarai mobil Honda Civic yang sama dengan plat yang sama. Akhirnya kita basa-basi mengetuk pintu rumah tetangga, ngasih sebuah cookies, kayak Merry Christmas. Dan yang mengambil kue tersebut adalah si orang asing itu. Wajahnya sama, warna rambutnya sama. Itu dia. Gua, bokap gue, dan om gue langsung nge-confront orang itu. Bener-bener di depan yang punya rumah ini. You know what I'm saying? Dan dia cuma, kalian halu nih, orang gua bukan dari sini. Terus tetangga kita malah bilang apa? Ya, dia ini bukan dari Amerika. Ini baru pertama kali dia di Amerika. Tetangga gua malah membela dia. Dan beberapa orang dalam itu malah jadi kayak ngeliatin kita kayak jahat gitu. Kayak, I'm telling you the truth. Your friend is a goddamn burglar. Akhirnya tetangga kita jadi sinis dan mencoba untuk nutup pintu kan. Sebelum dia nutup pintu rumahnya, ada tangan keluar gini, kayak ngestopin pintu, dan dia ngebuka pintunya. Yes, si orang itu, si cowok itu. Merry Christmas. Tutup lagi. What is up with people yang creepy-creepy gini, terus masih ketahuan ngomong Merry Christmas? Di sini ada nggak sih yang dulunya itu takut banget sama orang yang pakai baju Sinterklas? Drop it in the comment. Karena ini cerita rada nyambung. Actually, it's really nyambung. The ones that I want to talk about right now. Ini salah satu cerita Christmas yang mengerikan dari Reddit. So, grab your hot chocolate because it's going to be scarier. Jujur, gue merupakan salah satu anak kecil yang takut sama badut Sinterklas. Ya memang gue tahu sih di dalam kostum itu orang beneran dan bukan Sinterklas, tetapi nggak tahu gimana ketika mereka pakai kostum itu gue jadi takut. Ini mengingatkan gue pas lagi gue masih berumur 6 tahun. Aku dan ibuku mengunjungi sebuah mall yang ada di Florida. Kejadian ini berlangsung seminggu sebelum hari Natal. Pada saat itu di mall ada band yang menyanyikan lagu-lagu Natal, terus ada dekorasi, ada festival Natal besar-besaran di tengah-tengah mall tersebut. Lalu ada seorang Sinterklas yang duduk di kursi tamu. Dan di depannya itu ada barisan anak-anak yang panjang, dimana mereka berganti-gantian untuk minta foto. Namun bedanya pas lagi itu adalah si Sinterklas ini nggak ada asistennya gitu loh. Maksudku tuh kalau foto Sinterklas kan pasti ada yang kayak ayo foto, ayo giliran kamu, 1, 2, 3. Ada yang kayak gitu kan. Cuma dia sendiri aja sih. Dikarenakan gue individu yang malu dan gue takut sama Sinterklas dari awalnya, ibuku tetap memaksaku untuk foto dengan Sinterklas ini. Ya udahlah, gue berbaris. I'm scared, gue takut. Mulai deh giliran gue. Gue duduk di paha Sinterklas tersebut, lalu badannya langsung ke depan gitu, sampai ngenain punggung gue. Lalu wajahnya dia dari sini. Dia bisik ke telingaku, "So, what do you want for Christmas? Kamu mau hadiah apa di malam Natal ini?" Gue inget pas lagi itu gue bilang, aku pengen punya Game Boy. Terus dia bilang, "Yo, kamu akan dapat Game Boy loh nanti." Oke. Setelah udah difoto, gue langsung buru-buru berdiri dari pahanya dia itu. Lalu ibu gue menghampiri si Sinterklas ini dan kayak mengajak dia ngobrol ke samping. Gue nggak tahu apa yang ibu gue omongin, namun Sinterklas itu ngejawab, "Don't worry about it, gak usah cemasin itu." Ibuku bilang, "Kamu tunggu dulu ya di sini sama Sinterklas. Mama mau ngambil sesuatu, tunggu di sini ya. Sinterklas tolong jagain anakku." Ya udah, mau nggak mau, akhirnya gue berdiri di keteriling kursi di mana si Sinterklas ini duduk. 5 menit sudah berlalu, udah nggak ada barisan anak-anak, hanya gue dan si Sinterklas ini. Ya udah, perhatian Sinterklas tersebut tertuju kepada gue dan dia ngeliatin gue aja, lalu bilang, "Yo, come sit in my lap again. Sini duduk di paha gue lagi." Gue nggak tahu kenapa, gue malah nurut dan dia meluk gue, terus mulai berbisik lagi ke telinga gue, "Kamu nggak perlu nunggu sampai malam Natal untuk Game Boy. Sinterklas punya Game Boy loh di keretaku. Di situ selain Game Boy masih banyak lagi. Ya, gak usah nunggu sampai hari Natal." Ketakutanku menjadi sebuah excitement, menjadi sebuah kesenangan.
Oh my gosh, gue gak perlu yang namanya nunggu sampai malam Natal. Dan gue gandengan dengan Sinterklas itu ngajakku ke sebuah lorong di mana kanan kiri gak ada, hanya ada toilet umum. Dan di ujung lorong adalah pintu emergency exit. Ketika kita melewatin toilet, yuk kita gunain toilet dulu karena takutnya kamu nanti pengen pipis. Soalnya aku parkir keretaku lumayan jauh dari mall ini. Aku menuruti Sinterklas itu. Aku masuk ke dalam toilet umum, ada 5 bilik di dalam toilet tersebut. Dan semuanya terbuka. Tidak ada seorang pun di sana kecuali kita berdua. Dan aku melihat dia baru saja mengunci pintu toilet ini. Lalu dia menjongkok dan memegang badanku. Lalu ada suara ketokan. Open up! Open up! I know you're there! Open up! Dan membuka pintu toilet tersebut yang baru dia kunci. Ada seorang laki-laki yang langsung ngenekel Sinterklas itu sampai jatuh, ngegendong gue. Gue juga kaget, ini siapa? Ini siapa? Dan pas di tengah-tengah ada ibu gue yang menangis. Langsung memeluk gue. Dan ketika gue melihat ke lorong toilet tersebut, gue melihat bahwa si Sinterklas baru saja lari keluar ke pintu exit tersebut. Laki-laki yang menolongku tadi tidak sempat mengejar dia. Aku ditenangi, dipakaikan selimut, diberikan hot chocolate, diberikan mainan. Mungkin itu upaya untuk membuatku tenang. Sampai akhirnya aku mengetahui bahwa ibuku dan laki-laki yang menolongku tadi ini baru saja keliling mall untuk menanyakan apakah mall ini menyewa seorang Sinterklas untuk sesi foto dalam mall ini. Ternyata pihak mall bilang tidak. Dan hanya ada satu satpam yang menyadari bahwa ada Sinterklas yang aneh ini. So yes, makanya si Sinterklas ini nggak dikasih kursi spesial, nggak ada fotografernya maupun asistennya. He's just alone, duduk di kursi tamu mall. Bapak satpamnya ini merasa bersalah bahwa dia tindakannya itu kurang cepat. Tetapi aku sangat bersyukur atas laki-laki yang menyelamatkan aku. Jika tidak ada dia, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh si Sinterklas itu. Di lain sisi, sampai sekarang ibuku menyesal bahwa dia telah meninggalkan aku dengan seseorang yang dia sudah yakin bahwa itu adalah orang asing. Well, I guess that's it guys. 3 cerita horor pengalaman pribadi dari Twitter dan Reddit. Gue pengen tahu cerita mana yang paling kalian suka dari 3 cerita ini. And tell me why. So I will see you in the next video. Don't forget to follow your girl's Instagram for updates. Thank you so much everyone and I love you guys.